Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Sidik Junior dengan NIM 3333240069. Praktikum Statistika 2, kelompok 1, shift 2, modul 2, yaitu pengujian hipotesis. Nah, di sini terdapat soal-soal dari tugas mingguan shift 2. Nah, di sini disuruh jawaban nomor 1 sampai 4 diketik di Word. Nah, dan nomor 5 diselesaikan dengan menggunakan software RStudio. Nah, di sini kita menjelaskan soal 1 sampai nomor 4 terlebih dahulu di Miss Word. Kita langsung saja ke Word-nya. Oke, baik, di sini kita sudah berada di Word-nya. Di sini saya sudah menyiapkan jawaban-jawaban dari soal-soal yang ada di tugas mingguan shift 2. Nah, di sini soal yang pertama yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan uji hipotesis secara sederhana. Uji hipotesis adalah metode dalam statistika inferensial yang digunakan untuk menguji kebenaran suatu dugaan atau pernyataan hipotesis mengenai parameter populasi berdasarkan data sampel. Nah, proses ini dilakukan dengan cara mengambil sampel secara acak dari populasi, kemudian membandingkan hasil pengamatan dengan hipotesis yang diajukan untuk menentukan apakah hipotesis tersebut dapat diterima atau ditolak. Nah, uji hipotesis ini membantu peneliti dalam mengambil keputusan secara objektif dan ilmiah berdasarkan data yang diperoleh. Nah, lanjut ke soal yang kedua. Nah, di sini sebutkan dan jelaskan langkah-langkah dalam melakukan pengujian hipotesis. Langkah-langkah dalam melakukan uji hipotesis dimulai dengan menentukan hipotesis 0 atau HO, H0 dan hipotesis alternatif atau H1. Nah, baik untuk satu populasi maupun dua populasi. Selanjutnya diterapkan taraf signifikansi alfa yang biasanya bernilai 0,01 atau 0,05 sebagai batas toleransi kesalahan dalam pengambilan keputusan. Nah, setelah itu ditentukan daerah kritis atau daerah penolakan H0 serta memilih statistik uji yang sesuai seperti uji Z, uji T atau lainnya. Langkah berikutnya adalah menghitung nilai statistik uji berdasarkan data sampel yang diperoleh terakhir. Dilakukan analisis dan interpretasi hasil untuk menentukan apakah hipotesis 0 diterima atau ditolak berdasarkan posisi nilai uji terhadap daerah kritis. Nah, lanjut soal yang ketiga, yaitu jelaskan perbedaan antara left-tailed test, right-tailed test, dan two-tailed test. Perbedaan antara left-tailed test, right-tailed test, dan two-tailed test terletak pada arah daerah penolakan hipotesis. Left-tailed test atau uji pihak kiri digunakan ketika hipotesis alternatif menyatakan bahwa nilai parameter lebih kecil dari nilai tertentu. Nah, sehingga daerah penolakan berada di sisi kiri distribusi. Nah, sedangkan right-tailed test atau uji pihak kanan digunakan ketika hipotesis alternatif menyatakan bahwa nilai parameter lebih besar dari nilai tertentu, sehingga daerah penolakan berada di sisi kanan distribusi. Nah, sedangkan two-tailed test atau uji dua arah digunakan ketika hipotesis alternatif menyatakan bahwa nilai parameter tidak sama dengan nilai tertentu, sehingga daerah penolakan berada di kedua sisi distribusi dan nilai signifikansi dibagi menjadi dua bagian. Lanjut ke nomor keempat. Di sini berikan dua contoh pengaplikasian uji hipotesis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contoh penerapan uji hipotesis dalam kehidupan sehari-hari dapat dilihat pada berbagai kasus. Misalnya, perusahaan dapat melakukan pengujian untuk memastikan apakah rata-rata berat produk yang dihasilkan sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan sehingga dapat menjaga kualitas produksi. Nah, contoh yang lain atau contoh yang kedua adalah dalam bidang kesehatan atau industri, di mana penelitian ingin mengetahui apakah suatu perubahan seperti penurunan kadar zat tertentu dalam produk
benar-benar terjadi dibandingkan kondisi yang sebelumnya. Dalam kondisi kedua kasus tersebut, uji hipotesis digunakan untuk membuktikan apakah suatu dugaan didukung oleh data atau tidak. Kita lanjut ke soal yang nomor 5. Nah, di sini sebuah pabrik susu bubuk ingin mengetahui apakah kadar protein produknya mengalami penurunan dibandingkan standar sebelumnya. Standar kadar protein adalah 18 gram per 100 gram produk. Dari pengujian terhadap 49 sampel, diperoleh rata-rata kadar protein sebesar 16,8 gram dengan standar deviasi 2,8 gram dengan tingkat signifikansi 1%. Lakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan lifestyle. Sini kita langsung saja ke RStudionya. Oke, di sini kita sudah berada di RStudionya. Di sini soalnya lifestyle akan menentukan hipotesis. Di sini H0 yaitu mu sama dengan 18, artinya rata-rata kadar protein produk susu bubuk tidak berubah dari standar, yaitu tetap 18 gram. Nah, sedangkan H1 tahu mu kurang dari 18, artinya rata-rata kadar protein produk susu bubuk lebih rendah dari 18 gram. Nah, di sini diketahui data-datanya yaitu mu sama dengan 18, X bar sama dengan 16,8, sigma sama dengan 2,8 dan N sama dengan 49. Nah, di sini kita running dulu dari sini sampai sini. Nah, jika sudah, kita akan mencari nilai statistik uji Z. Nah, di sini Z-nya yaitu X bar dikurangi mu dibagi sigma dibagi N. Nah, sini kita running aja. Nah, di sini muncul yaitu nilai statistik uji Z-nya adalah min 3. Lalu kita mencari nilai kritis yaitu alfanya adalah 1%, kita ubah menjadi 0,01. Untuk menghitung yaitu 1 dikurangi alfa. Nah, di sini kita akan running aja. Hasil nilai kritis yaitu min 2,326348. Nah, maka dari itu min 3 kurang dari 2,33 atau kita bulatkan 2,33, maka H0 itu ditolak. Nah, berdasarkan hasil pengujian pada tingkat signifikan 1%, dapat disimpulkan bahwa kadar protein susu bubuk mengalami penurunan dari standar 18 gram. Mungkin sekian dari tugas mingguan modul 2 statistika 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.